Siapa pengirim? Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
menyelesaikan masalah kecil secara sederhana. Nah, guru tanya, apakah itu komputasional? Komputasional dari tadi ibu guru bilang komputasional. Apa kira-kira itu komputasional? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ya, coba perhatikan ini. Gambar apa ini? Apel. Apel itu yang di gelas itu apa? Jus apel. Kira-kira segar tidak itu? Ibu guru tanya, kalian tahu bagaimana caranya membuat jus apel? Ada yang tahu? Tidak. Makanya kira-kira bagaimana tahapannya? Di blender. Sebelum di blender, potong-potong. Kemudian diapakan lagi? Yang pertama dulu kira-kira apa? Bisa juga dikupas, bisa juga tidak dikupas. Yang pertama adalah dipotong-potong, kemudian dimasukkan di mana? Blender. Kemudian dikasih air. Kemudian apa? Ditekan tombolnya. Itu adalah ciri-ciri komputasional dengan cara dekomposisi. Ya, apa itu berpikir komputasional? Ya, apa itu berpikir komputasional? Dibaca dulu. Ya, coba dibaca dulu, Hafiz. Apa itu berpikir komputasional? Ya, berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan masalah ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Ya, seperti tadi yang ibu jelaskan tentang membuat jus apel. Jadi harus runtut, harus berurutan. Kalau misalnya membuat jus apel harus dikasih cemplung, kira-kira bisa jadi tidak di gelas? Bisa jadi jus tidak kalau langsung dikasih masuk di gelas? Harus ada tahapan-tahapannya secara urut. Nah, sekarang kalian pernah tidak bermain FF? Pernah. Apa itu? Apa itu? Game Battle Royale. Free Fire. Nah, caranya bagaimana caranya bermain game Free Fire? Yang pertama, caranya bagaimana caranya? Membuka aplikasi, menekan aplikasi, kemudian login, ya, kemudian masuk mabar. Nah, mabar itu adalah contoh berkolaborasi. Jadi dalam pelajaran coding ini berpikir komputasional harus ada kreativitas, kemudian berkolaborasi. Kalau mabar itu kira-kira temannya itu ada di situ tidak? Biar tidak ada di situ, kita bisa main bareng tidak? Ada. Bisa berbicara tidak? Bisa. Iya. Nah, itu adalah contoh dari berpikir komputasional. Nah, sekarang jadi berpikir komputasional itu ada pilar-pilarnya. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang
jadi jus apel. Ya, kalian sudah mengerti itu adalah cara berpikir komputasional. Nah, di situ. Coba dibaca, Hafiz, apa itu berpikir komputasional? Komposisi. Nah, jadi berpikir komputasional itu adalah prinsip berpikir komputasional mencakup tentang dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Nah, sekarang tadi sudah tahu yang dekomposisi, contohnya apa? Membuat sekarang pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Nah, coba dibaca Nurdin. Apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola adalah identifikasi kesamaan pola dalam berbagai permasalahan untuk menentukan solusi yang dapat dalam perkembangan dengan kata lain adalah menemukan pola Ya. Jadi pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali. Dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Kira-kira contohnya apa? Sekarang ibu tanya, kalau hari Senin kalian pakai baju apa? Putih. Pakai seragam merah putih. Siapa? Pakai merah putih. Hari Rabu. Pakai batik. Hari Kamis. Hari Jumat. Hari Sabtu. Ya, sampainya dari kelas 1 sampai kelas 6 begitu terus tidak? Ya, seragamnya baru berulang-ulang tetap dari hari Senin sampai Selasa merah putih, Rabu sama Kamis batik, Jumat sama Sabtu apa? Pramuka. Sampainya 6 tahun. Jadi itu yang dinamakan pola. Pola dalam berpakaian. Ya. Sekarang abstraksi. Apa itu abstraksi? Coba dibaca. Coba anak dibaca. Abstraksi adalah menyaring Ya, abstraksi adalah melihat hal-hal yang penting saja, Contohnya kalau kita menggambar rumah, Humaira, kira-kira kalau menggambar rumah itu yang penting itu kira-kira apanya dulu yang digambar? garisnya, Atapnya, kemudian temboknya, kemudian jendelanya, pintunya. Ya, kira-kira kalau menggambar rumus di luar itu penting tidak? Kalau menggambar rumah Tidak. tidak penting. Ini adalah Tugas sekolah. Menggambar rumah itu yang penting ada jendelanya, ada pintunya, ada atapnya, ada
dari mana itu uang kok ada di mesin, kok bisa keluar dari mesin? Pernah berpikir tidak? Tidak. Tidak, karena itu adalah urusannya bank. Yang penting kita fokus dengan keluar uangnya, keluar uang. Ya, itu adalah contoh dari abstraksi. Kemudian yang keempat, coba dibaca Libra. Ya, berpikir algoritmik, yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Ayo coba ibu guru, ini Pak Nora maju ke depan. Berbanja, berbanja. Ya, silakan. Ya. Coba dengarkan instruksinya Bu Guru. A, B, C, D. A, B, C, D. 2 langkah ke depan. Ya, 2 langkah ke samping kiri. 2 langkah ke samping kanan. 2 langkah ke belakang. Ya, terima kasih. Nah, ini artinya adalah algoritmik. Algoritmik yaitu berpikir algoritmik yaitu langkah-langkah atau instruksi prosedur yang sistematis. Ya, sekarang supaya kalian lebih paham lagi, coba kerjakan ini berkelompok. Coba dibaca-baca. Di situ tulis nama, kemudian tanggal berapa, kelas, dan komposisi tingkat nasional. Di situ ada komposisi masalah dengan merapikan kelas sekolah. Jadi kalian sebutkan bagian-bagiannya, bagaimana langkah-langkahnya. Kemudian yang nomor 2 adalah pola dalam jenis pakaian, warna atau frekuensi pakaian yang bisa merupakan saluran jelasnya. Ya, silakan dikerjakan dulu. Ya, coba dipahami itu bagaimana cara komposisi itu urutan langkah bagaimana seperti membuat tadinya. Gimana misalnya?
Selesai? Belum? Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, kelompok satu coba maju ke depan dipresentasikan apa yang kalian tahu. Yang lain didengarkan. Penerapan berpikir komputasional dalam mengatur penggunaan pakaian. Ya. Bagian 1, mengeluarkan seluruh isi lemari. Ya. Bagian 2, memilah dan menentukan pakaian. Ya. Bagian 3, membersihkan bagian dalam lemari. Bagian 4, menentukan sistem penataan, misalnya digantung, dilipat, atau disimpan di laci. Bagian 5, memasukkan kembali pakaian ke dalam lemari sesuai sistem penataan. Iya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, jadi tadi temanmu berkomposisi dalam pemecahan masalah mengatur lemari pakaian. Jadi yang pertama tahapnya mengeluarkan seluruh isi lemari, kemudian memilah dan mengelompokkan pakaian, kemudian membersihkan bagian dalam lemari, kemudian menentukan sistem penataan, misalnya digantung atau dilipat atau disimpan di laci. Kemudian memasukkan kembali pakaian ke dalam lemari sesuai dengan sistem penataan. Ya, bagus. Kelompok 2. Coba kelompok 2 dibaca hasil diskusinya. Coba maju kelompok 2. Kelompok 2. Ayo keras suaranya supaya temannya mendengar. Perkenalan pola ya. Ya, ada beberapa pola yang bisa mengatur jenis pakaian yang sudah dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Misalnya, kemeja, celana dan gaun pencarian, gengsi, pakaian, sering tarian pada pekerja pakaian yang dari berbagai misalnya gaun dan pesta yang untuk tadi bisa berjalan dalam dan dijangkau Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2.
dalam menyimpan, digantung, dilipat atau digulung menggunakan pola penyimpanannya sendiri. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut sekarang kelompok 3. Kelompok 3. Coba maju kelompok 3. Iya. Kondisi pakaian dari situ bertanya pakai bidang untuk menentukan apakah pakaian perlu dipilih dan baik yang akan disediakan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi dari hasil kelompok 3 tadi tentang abstraksi. Saat mengatur lemari pakaian, kita perlu memfokuskan pada informasi penting. Informasi pentingnya adalah jenis pakaian, kemudian menentukan frekuensi, kemudian kondisi pakaian, kemudian penyimpanannya digantung, dilipat dan digulung. Kemudian yang tidak penting adalah mengetahui harganya. Ya, bagus. Sekarang ya bagus. Kelompok 4 sekarang coba dipresentasikan. Algoritma berikut adalah algoritma langkah demi langkah untuk mengatur lemari pakaian. Langkah 1, keluarkan semua pakaian dan aksesoris dari dalam lemari. Langkah 2, pilih setiap dan pisahkan jumlah agar disimpan. Lemari yang akan disimpan dijual. Bersihkan bagian dalam lemari. Bersihkan kelompok pakaian yang akan disimpan lemari berdasarkan jenis. Misalnya, semua kemeja dibuat celana panjang setahun. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ibu bacakan kembali tadi kelompok 4 tentang algoritma. Berikut algoritma langkah demi langkah untuk mengatur lemari pakaian. Langkah pertama, keluarkan semua pakaian dan aksesoris dari dalam lemari. Kemudian dipilah setiap item. Kemudian bersihkan bagian dalam lemari. Kemudian mengelompokkan pakaian yang akan disimpan kembali berdasarkan jenis. Semua kemeja, celana panjang dan kaos. Ya, bagus. Jadi sampai di sini kalian sudah mengerti? Mengerti. Apa itu berpikir komputasional? Mengerti? Mengerti. Ada berapa tadi? Yang pertama, kira-kiranya kelompok 1 tadi apa? Komposisi. Kemudian kelompok 2 tadi
Duduk kembali. Semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum